Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Nurhaliza dengan NIM 14056244061 akan menjelaskan tentang modus penipuan jual beli ijazah. Tujuan saya menganalisis kasus tersebut adalah karena menurut saya analisis ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, memahami modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, menilai dampak sistemiknya terhadap berbagai sektor kehidupan, serta merumuskan strategi dan rekomendasi solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat secara luas. Dengan adanya analisis ini, diharapkan publik lebih sadar akan bahaya laten dari praktik ilegal dan mendorong terbentuknya sistem pendidikan yang lebih jujur dan transparan serta berintegrasi. Tentu kita tahu pendidikan merupakan instrumen utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Di Indonesia, pendidikan juga menjadi simbol prestis sosial dan menjadi syarat utama dalam rekrutmen kerja, seleksi CPNS, dan jenjang kenaikan pangkat di sektor publik. Namun, nilai luhur dari pendidikan itu kini terusik dengan maraknya praktik jual beli ijazah palsu yang telah menyebar luas dan dilakukan secara sistematik. Ijazah yang seharusnya menjadi hasil dari proses belajar dan bekerja keras selama bertahun-tahun, kini bisa diperoleh hanya dengan mentransfer sejumlah uang kepada pihak tak bertanggung jawab. Fenomena ini mencerminkan bahwa bukan hanya sistem pendidikan yang sedang mengalami krisis integritas, melainkan juga sistem nilai pada masyarakat yang cenderung pragmatis, instan, dan permisif terhadap kecurangan. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan berasal dari kalangan terdidik dan aparatur negara yang seharusnya menjadi panutan. Melalui video ini, akan dijelaskan bagaimana praktik jual beli ijazah yang terjadi, siapa saja yang terlibat, bagaimana dampaknya terhadap tatanan sosial dan negara, serta apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Jual beli ijazah palsu bukan lagi aktivitas sembunyi-sembunyi. Di era digital, praktik ini justru semakin terbuka dan mudah diakses. Penjualnya tersebar di media sosial, forum daring, dan situs-situs gelap yang menawarkan ijazah dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Beberapa bahkan menjanjikan kelulusan dalam hitungan hari, lengkap dengan transkrip nilai, legalisasi, dan bahkan akreditasi dari lembaga pendidikan terkait. Modus yang digunakan bervariasi. Pertama, pembuatan ijazah palsu secara manual, di mana pelaku memalsukan dokumen dengan mencetak sendiri belangko yang menyerupai aslinya, lengkap dengan logo, tanda tangan, dan stempel institusi pendidikan. Kedua, modus yang lebih berbahaya adalah pemanfaatan jaringan internal, yakni oknum di sekolah atau kampus yang menyalahgunakan akses terhadap belangko dan data resmi lulusan. Modus ini lebih sulit dideteksi karena menggunakan dokumen dengan data yang dimanipulasi. Ketiga, penyalahgunaan lembaga pendidikan non-formal. Beberapa lembaga pembelajaran kesetaraan dan pendidikan paket C dijadikan alat untuk meluluskan peserta fiktif. Keempat, penyedia jasa perantara atau calo. Mereka menjanjikan proses cepat, rahasia, dan dijamin legal. Mereka juga kerap memasukkan dokumen legalisasi dari Dinas Pendidikan atau Kementerian. Jaringan pelaku biasanya terdiri dari beberapa lapis, yakni produsen, calo lapangan, pembuat konten digital, hingga pelobi ke instansi pendidikan. Bahkan dalam kasus-kasus besar, ditemukan keterlibatan oknum ASN, dosen, hingga pejabat struktural yang menjadi bagian dari sindikat. Mereka bekerja secara terorganisir dan profesional, membuat praktik ini sulit diberantas jika tidak dilakukan secara sistematik dan menyeluruh. Kasus-kasus yang mencuat ke publik menunjukkan bahwa praktik ini sudah menjangkit di berbagai sektor. Seperti contohnya kasus di Jawa Timur, seorang ASN di lingkungan pemerintah daerah diketahui menggunakan ijazah S1 palsu dari sebuah universitas swasta untuk keperluan promosi jabatan. Setelah diverifikasi, terbukti bahwa yang bersangkutan tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa di universitas tersebut. Kasus lain yang lebih mengejutkan muncul di Sumatera Barat, saat lebih dari 200 calon anggota legislatif diketahui menggunakan ijazah palsu untuk memenuhi persyaratan administrasi percalonan. Proses yang dilakukan oleh KPU dan lembaga pendidikan menunjukkan adanya jaringan penjual
ijazah yang terorganisir dan sudah berlangsung lama. Tidak hanya di sektor politik dan pemerintah, kasus juga ditemukan dalam sektor pendidikan. Beberapa guru honorer di daerah dilaporkan menggunakan ijazah palsu untuk mengikuti seleksi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini sangat ironis mengingat guru seharusnya memberi teladan dan kejujuran dan Hal ini sangat ironis mengingat guru seharusnya menjadi teladan dalam kejujuran dan integritas. Secara sosial, praktik ini menimbulkan fenomena legitimasi semu masyarakat Lalu, apa saja dampak yang terjadi jika proses penjual belian ijazah palsu ini diperluas? Dampaknya adalah pendidikan. Dalam dunia pendidikan, meruntuhkan pilar akademik. Dunia pendidikan akan kehilangan marwahnya karena ijazah bisa diperoleh tanpa melalui belajar. Ini menciptakan ketidakadilan struktural bagi pelajar yang jujur dan tekun. Kampus atau sekolah yang terlibat maupun secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, hal tersebut akan mengalami degradasi reputasi dalam jangka panjang. Minat masyarakat untuk menempuh pendidikan secara formal bisa menurun karena melihat ketimpangan antara usaha dan hasil. Ketika nilai tidak mencerminkan kerja keras, maka sistem meritokrasi akademik akan runtuh. Yang kedua, ekonomi dan dunia kerja. Dalam lingkup tersebut, produktivitas akan terancam. Ijazah palsu memungkinkan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi menduduki posisi penting baik di sektor swasta maupun pemerintah. Ini sangat membahayakan. Bayangkan bila seseorang teknisi, dokter, guru, atau akuntan ternyata tidak memiliki pengetahuan dasar yang memadai karena memperoleh ijazah secara ilegal. Hal ini bukan hanya menurunkan kualitas produk dan layanan, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan fatal yang berdampak pada konsumen atau masyarakat luas di sektor pemerintahan. Ini juga dapat menghambat pelayanan publik dan memperbesar biaya akibat ketidakefisiensian birokrasi. Lalu yang ketiga dalam lingkup hukum dan tata kelola negara, yakni akan lemahnya penegakan dan kepercayaan publik. Praktik ini menyoroti lemahnya sistem verifikasi dokumen dan rapuhnya penegakan hukum. Ketika pelanggaran berat seperti ini dapat dilakukan tanpa sanksi tegas, maka pesan yang diterima publik adalah bahwa hukum bisa dilanggar asal tahu caranya. Hal ini memperparah krisis kepercayaan terhadap institusi negara. Warga negara yang jujur akan merasa bahwa kejujuran tidak mendapat tempat dalam sistem. Akibatnya, muncul ketidakpuasan sosial dan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi dan birokrasi. Lalu yang keempat, dalam lingkup sosial budaya, yakni legitimasi semu dan normalisasi kecurangan. Pengguna ijazah palsu memperkuat budaya simbolisme gelar tanpa substansi. Hal ini menormalisasi kecurangan sebagai bagian dari strategi hidup. Masyarakat, terutama generasi muda, mulai menganggap bahwa hasil dapat dicapai tanpa usaha asalkan memiliki koneksi atau uang. Lama-kelamaan, ini akan membentuk generasi yang kehilangan rasa malu terhadap penipuan dan tidak menghargai proses. Jika terus dibiarkan, bangsa ini akan terjebak dalam lingkaran setan budaya curang yang menyulitkan pembangunan karakter bangsa. Lalu, moralitas individu dan keluarga dalam lingkup tersebut bisa memungkinkan keteladanan yang palsu. Pengguna ijazah palsu oleh figur publik, guru, atau pejabat menciptakan contoh buruk bagi lingkungan sekitarnya. Anak-anak melihat orang tua berhasil tanpa belajar sungguh-sungguh, siswa melihat gurunya melanggar etika, dan masyarakat menyaksikan pejabat naik jabatan dengan cara curang. Keteladanan sebagai nilai utama pendidikan terkikis habis. Ini menimbulkan kerusakan tidak hanya pada level institusi, tetapi juga dalam relasi sosial terkecil seperti keluarga. Lalu, dampak yang terakhir itu dalam lingkup internasional akan menyebabkan reputasi global yang tercoreng. Indonesia sebagai negara berkembang berupaya membangun daya saing global melalui penguatan kualitas SDM. Namun dengan maraknya kasus ijazah palsu ini, kredibilitas lulusan Indonesia diragukan di mata internasional. Ini berdampak pada kepercayaan mitra luar negeri terhadap tenaga kerja, mahasiswa, dan bahkan terhadap institusi pendidikan nasional Indonesia. Akreditasi internasional menjadi sulit dicapai dan lulusan Indonesia bisa kehilangan kesempatan bersaing secara global. Jual beli ijazah palsu ini bukan sekedar melanggar administrasi, tetapi merupakan krisis multidimensional.
yang menyentuh akar-akar kehidupan berbangsa, yakni integritas, keadilan, dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka pendek merupakan mungkin praktik ini terlihat menguntungkan bagi sebagian pihak. Namun, dalam jangka panjang, ia seperti rayap yang melubangi fondasi rumah, tak kasat mata, namun menghancurkan secara perlahan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tidak bisa dilakukan secara sektoral atau simbolik. Ini harus menjadi gerakan nasional lintas sektor, melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, penegak hukum, media, dan masyarakat sipil. Harus ada keberanian politik dan moral untuk tidak mentolerir perilaku meskipun mereka berada dalam posisi strategis. Institusi pendidikan juga harus bercermin dan melakukan introspeksi mendalam. Sudah saatnya dunia pendidikan kembali kepada nilai dasarnya, yakni membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan bertanggung jawab. Guru dan dosen perlu menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kepala sekolah dan rektor harus berani menolak segala bentuk praktik curang, bahkan jika itu berarti kehilangan popularitas atau keuntungan ekonomi. Masyarakat pun harus lebih cerdas dalam menilai seseorang bukan dari gelarnya, tetapi dari kompetensi dan integritasnya. Kita harus membangun budaya yang tidak sekedar menghargai lulus, tetapi menghargai proses belajar dan kerja keras di balik itu. Akhirnya, kita perlu mengingat bahwa pendidikan adalah jalan panjang dan terjal menuju peradaban. Ia tidak akan berarti jika dirusak oleh manipulasi dan kepalsuan. Hanya dengan menjaga kemurnian pendidikan, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih terang, adil, dan bermartabat. Karena sejatinya, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang banyak lulusan, tetapi bangsa yang setiap lulusannya jujur dan siap membangun bangsa. Itu saja dari video analisis saya kali ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua yang mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.